Halo, selamat datang di Katanya Tarot Indonesia. Kita ada di pembacaan tarot untuk bulan Oktober 2022. Kali ini akan agak berbeda karena tetap sesinya ada dua, tetapi yang pertama lebih kepada readingan ataupun pesan-pesan secara general mengenai hidup dan segala sektor dan bidangnya. Silakan disesuaikan saja dengan kebutuhan, dan keduanya baru akan aku bahas mengenai cinta asmara, tapi mungkin lebih kepada yang berhubungan atau in relationship ya. Sebelum kamu masuk ke dalam, pembacaan, timestamp ada di bawah, tetapi aku mau selalu ingatkan bahwa pembacaan ini diambil dari energi yang sangat general karena aku publish secara general, walaupun difokuskan untuk masing-masing zodiak, tapi ini bisa resonate, bisa enggak, bisa sesuai atau tidak dengan situasi dan kondisi kamu. Jangan dipaksakan, kalau tidak sesuai bisa cari placement yang lain atau bisa silahkan move on. Kalau kamu nggak sesuai juga dengan akunya, cara aku membacakan, durasi, penempatan iklan juga, please silahkan stop dan move on. Eee Jangan dipaksakan lah ya, pokoknya ya, ambil yang perlu, tinggalin sisanya, dan kalau menyangkut orang lain, ini bisa terbolak-balik energinya, ya. Oke, yuk kita masuk ke dalam pembacaan kamu. Pisces yang general ya, pesan dan cerita yang mau disampaikan dan aku dapat dari apa yang aku lihat di kartu-kartu ini. The bottom of the deck-nya kita punya Knight of Cup dalam keadaan terbalik. Di bawahnya ada Chariot ya. Buat beberapa dari kamu ini ada masalah ataupun hal yang berhubungan dengan perasaan dan hati, di mana mungkin pada saat ini buat sebagian dari kamu, karena di kartu pertama ada Three of Swords, jadi ada sesuatu yang mungkin membuat kamu kecewa, membuat kamu sedih, membuat kamu feeling blue, not in the mood, feeling down ya. Mungkin kamu dealing dengan orang atau hal-hal yang bikin kamu ngerasa hal-hal seperti itu. Eee, Buat beberapa dari kamu, kamu mungkin lagi apa ya, nunggu satu tawaran ya. Ini bisa jadi buat sebagian, ada sesuatu yang tidak berjalan dua arah gitu ya. Misalnya contohnya kamu menyukai seseorang, tapi mungkin orang itu tidak menyukai kamu, ataupun kebalikannya, ada orang yang menyukai kamu ataupun mengharapkan sesuatu yang lebih atau menawarkan perhatian dan lain sebagainya. Tetapi ada satu seperti yang ditawarkan tetapi tidak disambut gitu loh oleh orang yang ditawarkan tersebut, dan ini bisa jadi membuat satu kekecewaan ya, satu kecewaan, satu kesedihan. Ini juga bisa mungkin eee, ini yang kamu yang apa ya, harus melakukan itu dan tahu bahwa hal tersebut mungkin saja bisa membuat orang kecewa ya. Mmm Tapi aku juga melihat buat beberapa dari kalian, kalian mungkin ada satu ketidakbisaan dalam mengungkapkan perasaan kamu lagi mungkin sibuk nulis ataupun kamu lagi coba untuk menulis, eee, ini kayak kamu mengungkapkan, eee, perasaan, emosi kamu yang mungkin kamu rasakan agak sulit untuk melimpahkannya kepada orang lain, tapi kamu limpahkannya mungkin, buku ataupun mungkin kamu nge-record dan lain sebagainya. Dan aku ngelihat di sini buat beberapa dari kamu, mmm, apa ya, kayak hati-hati dalam menaruh kepercayaan kamu, menggantungkan harapan kamu terlalu tinggi ya. Ini lebih kepada pada saat ini yang kamu butuhkan adalah, eee, apa ya, meng-grounded gitu loh. Jadi, eee, bukannya tidak boleh menggantungkan harapan, mempunyai cita-cita dan impian. Tetapi kalau Queen of Pentacles itu rasanya tuh seperti, eee, coba lihat kenyataan dan kamu kayak one step at the time gitu loh, menaruh goal kamu, milestone demi milestone itu jangan terlalu tinggi, karena buat beberapa dari kamu bisa jadi di saat kamu fokusnya ataupun ngegantungnya terlalu tinggi, saat kamu dalam proses itu akan membuat kamunya, jadi kayak rasanya nggak nyampe-nyampe atau rasanya cepet capek gitu ya, atau rasanya, eee,
apa ya, kayak pengen nyerah karena kelamaan dan lain sebagainya. Ini yang aku lihat seperti itu. Buat sebagian dari kamu kayak coba deh, apa ya, bikin goal ataupun, bikin rencana ataupun planning yang memang membuat diri kamu melihat itu tidak terlalu jauh, ataupun ini seperti coba lakuin segala sesuatunya bukan dari, apa ya, besarnya lompatan kamu, besarnya sesuatu, tetapi coba dititi atau ditekuni gitu ya, step demi step, karena, kadang-kadang kita tanpa sadar membuat diri kita ini dikarenakan kita naroknya kejauhan gitu ya dan kita ngeliatin, oh itu ada di situ dan kita udah punya segala gambaran yang kita berusaha percayai dan kita berusaha nyampe ke sana tetapi fokus kita ke sana, jadinya di dalam prosesnya itu, kita tuh jadi kayak, "Aduh kok jauh banget kok," yang tadi aku bilang Kak, kayaknya nggak nyampe-nyampe dan itu punya kecenderungan bikin kita kecewa ya. Eee, buat beberapa dari kamu, Oktober ini banyak hal-hal yang, apa ya, yang seperti rutinitas gitu ya, hal-hal yang kamu lakukan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin di dalam rumah gitu ya, mungkin buat beberapa dari kamu lagi pengen, ngebenerin ataupun merenovasi atau memperbaiki atau mendekorasi dan lain sebagainya dalam, rumah kamu, ruangan kamu, tempat kerja kamu, dan lain sebagainya. Yang space kamu gitu loh. Tapi buat beberapa dari kamu ini lebih kepada, how you organize your things ya. Bagaimana kamu me-manage, mungkin mungkin ada yang perlu kamu rapihin, mungkin ada yang perlu kamu tata ulang juga. Dan ini bisa membuat kamu mendapatkan suasana, ataupun mendapatkan, satu rasa yang berbeda, yang baru, ini seperti harus gitu. Buat beberapa dari kamu, kamu lagi fokus di dalam finansial kamu, dalam pekerjaan, dalam bisnis kamu, dalam usaha-usaha kamu. Buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi kamu harus meng-assist ataupun men-support seseorang, atau ini adalah kamu mendapatkan support dari orang, ya. Dan buat beberapa dari kamu, ini seperti ada satu keperluan atau kebutuhan untuk melihat gitu loh, apakah kamu memiliki support system yang baik gitu ya. Dan jangan menempatkan diri kamu di lingkungan yang ringkih, tidak bisa mensupport kamu, membantu kamu, memberikan energi yang baik untuk kamu bisa kuat gitu loh, menjalani hidup kamu, mencapai cita-cita kamu, dan lain sebagainya. Oke, Three of Pentacles. Buat sebagian dari kamu, ini bisa jadi mungkin kamu mendapatkan tawaran untuk bekerja sama ya, atau kolaborasi atau, eee, ya ya hal-hal semacam itulah ya. Tetapi aku lihat di sini kayak ada sesuatu yang ingin diwujudkan, entah itu, proyek ataukah ini mungkin buat beberapa dari kamu ini adalah di dalam hubungannya, tetapi ada sesuatu yang dibutuhkan kerjasama, tetapi ada salah satu pihak yang sangat sulit untuk diajak kerjasama, bisa jadi dia selalu cari masalah, bisa jadi mungkin emang nggak cocok aja chemistry-nya, memang nggak cocok aja visi misinya, emang nggak cocok aja auranya gitu ya. Tapi ada sesuatu yang mungkin di dalam hal yang ingin dikerjasamakan ini, yang satunya udah berupaya dan udah memberikan, usaha dan upayanya, tapi mungkin yang satunya lagi kerjanya cuman, nyuruh-nyuruh gitu ya, pengennya enaknya sendiri, nggak mau berkontribusi, itu bisa jadi. Tetapi ada sesuatu yang sangat sulit untuk dikerjakan bersama gitu loh. Bisa ini ya, di dalam lingkungan kamu, dalam hubungan kamu dengan silahkan isi sendiri, maksudnya dengan pasangan dan lain sebagainya. The High Priest, dalam The High Priestess ya, dalam keadaan terbalik. Buat sebagian dari kamu kalau yang aku lihat, di sini, kamu tuh lagi mungkin dalam perasaan yang nggak tenang ya. Buat beberapa dari kamu, kamu lagi sensitif banget,
kamu lagi kebenem, kelelep bahkan ya kalau aku lihat ininya, makanya kamu butuh untuk meng-ground diri kamu. Jangan sampai kelelep di dalam emosi-emosi kamu, dalam pikiran-pikiran kamu. You need to stay focus ya. Kamu harus bisa belajar melatih diri untuk fokus. Karena apa? Di saat perasaan kita lagi nggak karu-karuan, kita sendiri jadi nggak bisa ngedengar intuisi kita. Kita sendiri jadi nggak bisa tune in gitu loh, gua harus ngapain. Kalau kita lagi overthinking, kita lagi banyak sekali hal yang bikin kita, "Aduh nanti takut begini, atau nanti takut" ini jadi ngejelimet gitu ya. Jadi mempersimpel hal tersebut, memfilter hal-hal yang nggak penting-penting, supaya ini semua nggak bikin ngaco di dalam diri kamu, di dalam pikiran kamu, di dalam perasaan kamu, gitu ya. Jadi harus belajar melatih diri untuk fokus, ya. Banyak hal yang bisa kamu lakukan untuk itu. Dan ini kalau yang aku lihat juga, kayak ada satu tawaran yang kalian mungkin lagi mikir ya, untuk ambil atau tidak, karena kalian mungkin tahu atau menakutkan, bukan menakutkan, atau takut akan konsekuensinya yang tidak bisa kalian, tolerir ataupun, mmm, kalian nggak harapin gitu ya hal-hal yang terjadi. Ya kalau dalam hal seperti ini gitu ya, kamunya kembali lagi harus fokus ya, harus dibersihin, kamunya sekarang mau kemana, mau apa, gitu loh. Karena di sini kalau yang aku lihat, kadang-kadang, eee, bukan berarti kita tidak boleh mendengarkan apa kata orang lain. Ini kalau yang aku lihat di sini buat sebagian dari kamu, kamu tuh lagi bimbang akan sesuatu, hal yang ingin kamu putuskan, tapi kamu membutuhkan mungkin masukan gitu ya, tetapi setiap apa yang kamu masuk ke dalam info ataupun hal-hal yang kamu pelajari gitu, itu pun harus kamu filter gitu loh, supaya kamu benar-benar tahu dan yakin akan hal ini yang pengen kamu lakuin. Oke, the High Priestess di sini, iya ya, buat beberapa dari kamu, kamu lagi feeling down, kamu kayak, nggak tahu harus ngapain, nggak tahu harus ngelakuin apa gitu loh. Dan di sini kayak kamu tuh, ngerasa butuh, entah butuh bimbingan, butuh inspirasi, butuh ngobrol sama orang, butuh tukar pikiran, ataupun butuh mengetahui atau mempelajari hal-hal yang baru yang bisa membantu kamu untuk mengembangkan, eee, apa itu yang kamu sedang jalani ataupun tekuni ya. Oke, Pisces, ini adalah untuk kamu pembacaan generalnya, kita nyambung ke pembacaan kedua. Pembacaan untuk cinta asmaranya ya, Oktober 2022. Waktu aku lagi shuffle, aku beberapa kali melihat Two of Pentacles ya, buat beberapa dari kamu ini ada pertimbangan-pertimbangan. Kamu lagi menimbang-nimbang. Buat beberapa dari kamu, ya ini ya, keputusan-keputusan kamu terhadap orang yang bersama kamu ataupun keputusan-keputusan kamu di dalam hubungan ini ya. Bisa jadi gue terusin apa enggak, atau enggak mungkin ada penawaran gitu ya yang kamu sedang pertimbangkan jawabannya. Tapi juga kalian, buat beberapa mungkin sedang berusaha ngebalance gitu ya, ngebalance pasangan kamu, bagaimana supaya bisa imbang. Karena, aku juga melihat adanya rasa yang timpang gitu ya, di dalam hubungan ini yang bisa jadi, membuat seseorang merasa tidak diperlakukan secara adil. Oke, yuk kita mulai pembacaannya. Tadi aku hanya intro saja, coba lihat apa katanya tarot. The Emperor dalam keadaan tegap, energinya Aries ya. The Star card dalam keadaan terbalik. Aku melihat di sini bisa jadi kamu di dalam hubungan ini ya, supaya lebih enak ya, aku seperti menceritakan dua orang. Dalam hubungan ini ada seseorang yang rigid sekali, yang keras sekali, yang alot banget gitu ya. Dan dia merasa mempunyai
dia mungkin merasa mempunyai power di dalam, hubungan ini. Dan mungkin orangnya agak kaku ya, dan dia, merasa bahwa diri gua yang paling benar. Walaupun dia melakukan kesalahannya, dia ngerasa benar aja gitu loh. Cuman ada hal-hal yang mungkin seharusnya nggak begitu gitu ya, yang dia paksakan. Dan di sini mungkin nggak sebaliknya gitu loh, di dalam pasangannya gitu ya. Kan kadang-kadang ada yang sesuai, ada yang enggak. Nah, ini orang tuh nggak bisa fleksibel gitu. Buat beberapa dari kamu, ini ada sesuatu yang sepertinya rasanya gitu ya, ada satu hal yang sulit sekali dibenerin. Susah untuk pulihkan, mungkin susah untuk diampuni gitu ya. Dan buat beberapa dari kamu ada satu hal yang kayak bikin seseorang ini merasa mulai kehilangan harapan terhadap pasangannya ataupun di dalam hubungan ini. Rasanya mulai timbul rasa pesimis. Tapi dia mungkin berusaha menunjukkannya, "Enggak kok, gue baik-baik aja. Enggak kok, gue tough. Enggak kok." Dan dia berusaha sekokoh mungkin. Buat beberapa dari kamu, ini ngebutuhin satu hal yang benar-benar gitu ya. Mungkin buat beberapa dari kamu dealing dengan orang tetapi tidak memiliki status ya, ataupun mungkin kamu nggak tahu ini hubungan mau dibawa kemana, mungkin dengan situasi dan keadaan keduanya ataupun satu orang di sini yang, apa ya, yang membuat situasinya tuh sulit gitu. Buat beberapa dari kamu dealing dengan seseorang yang bossy sekali, tapi dikarenakan, mungkin sebagian dari kamu tuh yang ngikut aja gitu ya. Buat beberapa mungkin, bisa dibilang bucin gitu ya. Walaupun ini bisa jadi nggak kemana mana tetapi ya kamu jalanin aja gitu loh. Karena menghadapi orang ini dan kayaknya kamu mungkin ngerasa lemah gitu loh terhadap mereka. Two of One dalam keadaan terbalik ya, dari tadi aku ngeliatin Nine of One dalam keadaan tegak ya, bertahan. Seperti tidak punya pilihan. Dan seseorang ini memegang kendali dan kontrol. Over controlling buat beberapa dari kamu mungkin dealing dengan orang seperti itu. Dia merasa posisinya mungkin lebih kuat, mungkin ngerasa dia lebih dewasa, mungkin merasa dia lebih berhak, mungkin dia merasa bahwa dia yang menafkahi dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang bisa membuat orang ngerasa dia mempunyai satu kekuasaan dan power yang digunakan untuk mengendalikan dan mengontrol orang lain ataupun segala sesuatunya harus berjalan dengan apa yang menjadi kehendak dia. Dan ini orang susah untuk di-bend gitu. Maksudnya adalah, nggak bisa fleksibel yang tadi aku bilang, nggak bisa ngelihat gimana sih perasaan orang lain, gimana sih keinginan orang lain, dan bahkan kadang-kadang dia nggak peduli bahwa itu adalah mungkin mungkin gini ya, ini contoh. Orang ini punya keinginan dan ini mungkin keinginan yang menjadikan cita-cita dan impian dia. Dan bisa jadi karena si kerasnya si pasangannya ini, dia jadi nggak bisa mengejar ataupun mewujudkan cita-cita impian ini dengan segala sesuatu yang menjadi alasan dari orang yang berusaha mengontrol, "Pokoknya lo harus ikutin gua," sehingga dia tuh akhirnya ya diem aja, akhirnya ya nyerah aja, akhirnya ya pasrah aja, gitu loh. Four of One dalam keadaan tegap, ya. Buat sebagian dari kamu, ada keinginan untuk memiliki sesuatu yang jelas dan pasti. Buat beberapa mungkin kamu ingin sesuatu yang lebih stabil. Ini bisa jadi mengenai hubungan yang lebih stabil, hubungan yang lebih jelas, hubungan yang, mmm, hubungan yang punya masa depan.
Tapi buat kalian yang sudah mungkin masuk ke dalam, satu, rumah tangga gitu ya, kamu pengen apa ya, ingin ingin menaikkan tingkat gitu loh, aku nggak ngerti gimana ya caranya. Kayak mungkin kamu pengen punya anak, mungkin pengen punya rumah, ataupun ingin supaya bisa punya, apa ya, finansial yang lebih stabil. Dan mungkin kamu berhubungan walaupun orang ini alot ya, tetapi kamu ngelihat bahwa orang ini seperti tidak punya pendirian. Tapi apa yang dia pikirkan, ngerti nggak? Orang yang semacam ini. Dia nggak punya pendirian, ngomongnya kiri kanan, iya tidak, gitu ya. Mau tidak, mau jalan atau enggak. Tapi saat dia apa yang dia mau, eee, dia kolot, bukan kolot ya, dia alot banget, dia maunya itu. Sedangkan kamu tuh harus ngikutin alurnya dia mau dibawa ke mana tuh kayak kamu harus ngikutin gitu loh. Cuman, mmm, kayak kamunya tuh struggle gitu loh, di sini tuh kamu struggle ngadepin ketidakmenentuannya orang ini, ketidakjelasannya orang ini, sedangkan kamu ingin ingin sesuatu yang jelas, yang stabil, yang pasti, yang solid gitu. Cuman orang ini mungkin orang yang ya apa maunya dia, ya itu yang harus diikutin. Dan dia mungkin tahu bahwa ada kelemahan-kelemahan di pasangannya dia yang, ya lu pasti ngikutin apa yang gue pengen. Lu pengennya sama gue, lu takut kehilangan gue, dan lain sebagainya. Sehingga ya kalau mau kalau mau terus, ya ikutin cara gue gitu loh. Nah ya itu ya, kalau orang jadi people pleaser, want to be a people fixer ya, mau ngebenerin orang, eee, dan punya harapan-harapan untuk begitu tuh biasanya apalagi kitanya punya satu ketergantungan gitu ya akan, seseorang ataupun akan hal-hal tertentu yang kita anggap bahwa itu adalah sumber kebahagiaan kita, itu akan gampang sekali kerenggut gitu loh, ataupun kita akan jadi dikontrol. Dikontrol oleh hal itu ataupun orang itu sehingga kita ngikutin aja walaupun kitanya sendiri udah nggak nyaman. Nine of Cup. Iya, ini seperti ada cita-cita, impian, harapan yang pada saat ini kamu ngelihat kok nggak seperti apa yang gue impikan dan harapkan. Buat beberapa dari kamu, mungkin kamu dealing dengan orang yang hanya janji saja tapi tidak dipenuhi. Sehingga kamunya kayak ngelihat kok kayaknya nggak terwujud-wujud apa yang dijanjikan ataupun apa yang gue harapin ini. Dan kamu mungkin ngelihat enak di elo, nggak enak di gue. Mereka mungkin punya sesuatu yang apa ya, yang lebih pasti dan kamunya ada dalam satu ketidakpastian yang kamu mungkin ngerasa kapan aja itu diambil ataupun kapan aja mereka pergi, terus kamu kehilangan pegangan. Sedangkan mereka punya sesuatu itu, gitu, atau punya seseorang buat sebagian dari kamu, gitu. Mungkin mereka sudah punya keluarga, gitu ya, ataupun punya pasangan yang sebelumnya, gitu ya, dan kamu berusaha bertahan, menunggu janji mereka untuk menyelesaikan, tapi kamu berhubungan dengan orang yang tadi nggak jelas, kepastiannya nggak jelas. Kamu ingin bisa punya satu landasan yang baik, tetapi kamu, apa ya, kamu ingin membuat hubungan ini harmonis, nggak banyak ribut dan lain sebagainya, tapi satu-satunya cara adalah ngikutin alurnya dia. Nah ini, kamunya pun sendiri harus punya prinsip, ya, harus punya ketegasan. Nih loh, the Star card, the Nine of Cup, ini kayak satu harapan atau satu keinginan yang tidak tercapai gitu ya. Dan yang pastinya membuat seseorang tuh lama-lama capek. Cuman ini orang kalau yang aku lihat masih belum tahu. Masih belum tahu sendiri apa maunya gitu ya. Jadi ya dia berusaha bertahan saja. Ten of One.
Dalam keadaan terbalik ya, lihat udah kayak overloaded, kayak udah too much. Buat sebagian dari kamu, kamu ngerasa, kok kayaknya makin lama makin berat bebannya. Dan semakin lama mungkin kamunya mulai capek ya. Nih kan kalau kamu ngelihat dia dalam keadaan tegap ya, ini lagi ada, gunung ataupun bukit di mana dia mau menanjak ke situ. Tetapi orang ini membawa beban yang cukup banyak dan ini yang ada di dalam hubungan ini, bagaimana juga pasangannya, membuat dia ngerasa terbeban, capek. Mungkin capek untuk ngadepin orang yang seperti ini, melakukan apa sesuai dengan diri dia gitu ya, ataupun ini adalah hal-hal yang kamu simpen, kamu telan sendiri. Queen of Pentacles. Iya, ini ada satu ketergantungan yang menyebabkan orang ini jadi nggak bisa speak up, jadi nggak bisa membela dirinya, tegas akan apa yang dia inginkan, eee, speak up ya, seperti itu. Karena dia punya satu ketergantungan. Ketergantungan nih macam-macam, bukan hanya bisa ya, bisa, di dalam materi, bisa masalah uang, bisa. Tetapi buat sebagian mungkin ini ketergantungan tentang kebahagiaannya kepada orang ini, kepada hubungan ini, kalau nggak sama dia gua nggak bisa, kalau nggak sama dia siapa lagi, kalau nggak sama dia gua sedih, kalau nggak sama dia dunia berakhir, kalau nggak sama dia dunia kiamat, dan lain sebagainya. Sehingga ya itu, jadinya ngikut aja. The Fool card dalam keadaan terbalik. The Fool card dalam keadaan terbalik. Iya, mulai hilang keyakinan ya. Kayak ngadepin hal yang sama aja, masalah yang sama aja, berputar di sini aja, nggak kemana-mana. Mulai hilang keyakinannya akan si hubungan ini ataupun kepada pasangannya. Mulai kepercayaannya gitu ya. Dan mungkin ini adalah, masalah buat beberapa dari kamu. Tidak punya kepercayaan diri bahwa kamu sanggup untuk, apa ya, mendapatkan apa yang terbaik untuk kamu. Bisa sanggup berdiri sendiri, bisa sanggup kuat gitu ya. Mungkin buat sebagian nggak enak dengernya, karena, eee, ya ini tuh kayak bukannya menyuruh kamu untuk pisah atau udahan. Tetapi ini tuh message-nya tuh kayak, tapi jangan menjalani satu hubungan seperti kerbau dicucuk hidungnya, gitu loh. Diapain aja mau, ngikutin apa aja mau. Jangan menjalin satu hubungan tetapi jadi malah kehilangan. Sering kali kita berusaha mengasihi orang lain, berusaha menyenangi dan, memuaskan orang lain, lalu kita kehilangan diri kita. Nah, itu jangan sampai seperti itu. Itu pesannya. Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Ini yang aku lihat ya. Sesuatu yang dibangun di atas fondasi yang tidak baik ataupun tidak kuat. Apapun yang ditaruh di atasnya
gampang jatuh, gampang rusak. Itu pesan yang aku lihat Ten of Pentacles dalam keadaan terbalik. Pesannya. Jadi bagaimana fondasi dalam hubungan kamu kalau tidak sehat, ya itu akan berpengaruh terhadap apa yang kamu taruh di atasnya, yaitu saat si hubungan ini berjalan. Dan apa ya, seperti kayak ya ini juga masalah hal-hal yang ada di dalam hubungan kamu ya. Buat beberapa dari kamu, aku juga kayak ngerasain mungkin ada pihak yang tidak menyetujui. Ini mungkin buat beberapa dari kamu, orang tua ya atau keluarga yang dikarenakan bisa jadi perbedaan yang besar sekali, mungkin berbeda budaya, agama, umur, dan lain sebagainya, yang membuat ataupun status gitu ya, yang membuat tidak dapatnya dukungan gitu loh, tidak mendapat dukungan ataupun support dengan apa yang ingin kalian akhirnya yang ingin kalian wujudkan gitu ya. Akhirnya ya kalian ngelewatin ini terus sampai kapan gitu loh, yang satunya udah mulai sampai kapan. Sedangkan yang satunya lagi, aduh males nanti ribut gitu kan. Nah jadi kayak ada satu batu besar yang menghalangi ataupun yang ada di depan si hubungan ini sekarang. Kalau tidak kerjasama ya akan sulit. Kalau tidak dua-duanya punya keinginan untuk sama-sama menyingkirkan si batu itu gitu ya. Kalau ini hanya dijadikan satu tugas untuk satu pihak, ya pastinya akan berat dan gak akan geser-geser. Tapi bila keduanya bisa mau dan mau untuk sama-sama bekerja sama, mengupayakan, ya pastinya bisa diselesaikan gitu. Oke, ini adalah pembacaan untuk Pisces. Terima kasih sudah nonton. Sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya. Namaste.